Cuma satu je lah tak cantik. Padang korang tu. Dah macam kandang lembu aku tengok. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel, kembali lagi channel gua Rizal Saputra. Sebelumnya apa kabar kalian teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, kekalahan timnas Indonesia melawan timnas Irak kemarin dengan skor 2-0 tentunya menimbulkan komentar netizen. Salah satunya netizen Malaysia dan netizen Indonesia. Oke, seperti apa komentar mereka? Kita langsung aja ke videonya guys. Check it out. Indonesia sekali lagi dikalahkan oleh Iraq. Jadi jomlah kita review game kali ni. Walaupun DM tak adalah banyak mana, biasalah dah kalah kan. Senyap je lah. Tak adalah nak DM banyak-banyak kan. Tapi aku akan review juga game Indonesia lawan dengan Iraq sebab bagi aku menarik juga game kali ini. Kalau rakyat Indonesia tengok separuh masa pertama sahaja, pastinya berbangga dengan apa yang timnas Indonesia tampilkan. Player-player Indo waktu dekat first half ni memang power. Banyak umpanan-umpanan maut, banyak juga percubaan. Malah boleh kata lebih mendominasi sedikit compare dengan Iraq. Cuma satu je lah tak cantik. Padang korang tu. Padang korang ya. Ingatkan Padang Bukit Jalil je teruk macam tu. Ya. Ini pun sama je. Dah macam kandang lembu aku tengok. Udah, Tapi tak apalah. Udah gaya Padang buruk kandang tapi lembu. kualiti permainan masih lagi cantik. Tapi kalau korang tengok video-video aku sebelum ni, waktu Indonesia lawan Tanzania, apa yang aku cakap? Aku cakap Indonesia boleh buat game, boleh create chances. Tapi masalah diorang adalah finishing, tak clinical. Dan benda tu terjadi dalam game lawan Iraq ni. Ada percubaan tapi tak boleh nak finish. Silap aku Rafael Struijk ada one on one, sama ada nak passing ataupun nak habiskan, dua-dua dia tak dapat buat. Okay, jadi halftime habis dengan 0-0. Tapi segala-galanya berubah apabila player muda Iraq ni masuk. Ali Jassim. What a player. Dia masuk, dialah punca Iraq dapat penalti. Siap dua lagi penalti Tapi ada satu tu tak skor. Dia juga skor gol kedua dalam game kali ni. Kalau Indonesia, korang lupa, ini adalah player yang pertama yang skor lawan dengan Indonesia Under 23. Dia ni daripada tim Under 23. Baru je main senior team. Game kali ni terus tunjukkan yang dia bukan calang-calang. Rupanya dialah star boy yang sebenar. Di penghujung game kita dapat tengok yang Hernando Ari muka dia bersalah tapi dia ditenangkan oleh pemain-pemain yang lain sebab memang dia ada buat fatal mistakes untuk game kali ini. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan? Prediction aku ada cakap Iraq confirm akan skor sebab diorang punya serangan memang berbahaya. Aku ingatkan boleh seri 2-2 ataupun 1-1 tapi kalah 2-0. Namun impian untuk mara ke pusingan seterusnya masih cerah, masih boleh, tak ada masalah. Itu saja. By the way, kalau belum follow lagi channel ni, bolehlah tekan butang follow. Timnas Indonesia harus menyerah di kandang sendiri dengan skor 2-0. Kira-kira apa faktor utama Timnas Indonesia kalah? Yuk, langsung aja kita bahas. Ya, faktor utama kekalahan Timnas Indonesia yaitu karena kondisi rumput yang buruk, yang sudah pasti berpengaruh terhadap penampilan Timnas Indonesia. Karena kalau kita ingat kembali ketika Timnas Indonesia senior bermain di Piala Asia kemarin, itu kita bisa menikmati permainan yang sangat luar biasa. Dan satu lagi bukti yang sangat nyata, ketika kita bermain di kandang Vietnam dengan kualitas rumput yang jauh lebih baik dibanding GBK, kita bisa sama-sama lihat kalau permainan timnas Indonesia sangat bagus. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan lebih detail lagi, kualitas rumput GBK tadi itu tidak rata guys, yang mengakibatkan permainan timnas Indonesia jadi tidak maksimal. Semoga masalah rumput ini bakal menjadi fokusnya PSSI ke depannya guys. Dan inilah updatean klasemen terbaru setelah Vietnam juga berhasil menang melawan Filipina malam ini. Indonesia masih di peringkat 2 guys ya, tinggal nanti melawan Vietnam bisa lolos ke ronde ketiga. Filipina syaratnya cuma satu, kita harus menang melawan Filipina di laga akhir. Jadi sebenarnya peluang itu masih sangat harus besar menang. guys. Apalagi keuntungan timnas Indonesia itu bermain di kandang sendiri. Artinya harapan itu masih ada. Jadi stop untuk menyalahkan atau menghujat para pemain, terutama blunder yang udah dilakukan Hernando Ari. Kita Semangat yang terus. katanya cinta dengan timnas Hernando Indonesia Ari. harusnya kita terus memberikan semangat kepada para pemain, termasuk Hernando Ari. Karena biar bagaimanapun Hernando Ari termasuk salah satu kiper terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Tetap semangat Hernando Ari.
Jadi gimana menurut kalian guys tentang peluang timnas Indonesia bisa lolos ke ronde berikutnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol follow. Thank you. Indonesia kalah lagi sama Irak. Aduh. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Kita sudah berjuang sekuat mungkin. Ternyata kartu merah Jordi Amat dan gol pertama penalti. Yang kedua golnya adalah blunder dari kipernya Hernando ya. Kalau penalti saya mungkin masih bisa oke lah penalti ya. Yang kedua ini saya kayaknya kok agak terganggu ya. Mungkin berikutnya bisa dicoba kiper yang lain ya, karena fatal banget di belakang dimainin si Hernando. Tapi tetap semangat timnas. Semoga nanti next melawan Filipina bisa menang. Dan untuk Sintayong mungkin harus dicoba kiper yang lain ya, Nadeo ya. Mungkin bisa dicoba Nadeo. Gimana menurutmu? Setuju gak? Komen. Habis pertandingan ini nih, pasti nanti Erick Thohir bakal bikin TikTok, nggak ada di TikTok Erick Thohir. Pasti kayak gini nih, kayak, ayo kita masih ada kesempatan lagi, masih ada kesempatan emas. Jangan mau kalah, ayo semangat, ayo come on, ayo kita masih bisa. Ayo. Besok kita masih bertemu sama Filipina, ayo come on, ayo semangat, ayo semangat, ayo. Dan itulah yang dilakukan oleh pemain mereka Ali Jassim yang masuk di babak kedua ini. Dia memang skillful banget. Artinya pelatih dari Irak itu, Jesus Casas, sudah paham bahwa dia perlu pemain yang masuk dari bangku cadangan untuk mengubah style of play dari Irak. Artinya harus ada pemain yang lebih lama menguasai bola di area pertahanan Indonesia. Sedangkan Sintayong membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pergantian pemain. Itu juga setelah Irak unggul dengan skor 1-0 dan juga setelah Jordi Amat mendapatkan kartu merah. Ya mungkin juga ada pertimbangan tersendiri dari Sintayong ya, karena memang kan di babak pertama Indonesia bermain jauh lebih baik daripada Irak. Tapi ternyata pelatih dari Irak ini menyimpan strateginya untuk babak kedua. Maka itu di babak kedua Irak bermain dengan garis pertahanan tinggi. Mereka bisa mengurung para pemain Indonesia agar mereka tidak bisa mengalirkan bola melalui umpan-umpan kombinasi yang mereka berhasil lakukan di babak pertama. Oke guys, itu ya komentar dari netizen ya, Indonesia dan Malaysia mengenai pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Irak kemarin, yang dimana dimenangkan oleh timnas Irak dengan skor 2-0 ya. Dan di situ komentar dari netizennya ada komentar tentang rumput di GBK ya guys ya, karena rumputnya dari netizen Malaysia tadi menyebut seperti kandang lembu, dan satu juga emang rumput ini berpengaruh ya, karena pemain timnas kita adalah pemainnya diisi oleh pemain kelas Eropa, di mana dia perlu penyesuaian lagi ya guys ya di rumput GBK ya, berbeda dengan kelas Eropa. Dan yang kedua ya, komentar dari netizen tadi, Indonesia dalam teknik permainan udah bagus ya, tapi di finishingnya ya selalu tidak bisa memanfaatkan untuk menjadi gol. Dan satu lagi komentar dari netizen ya, akibat blunder Hernando Ari ya, jadi netizen ada sedikit menyalahkan ya, tapi tidak perlu dipermasalahkan, karena tetap semangat buat Hernando Ari ya, tetap semangat ya, karena dirimu juga merupakan kiper terbaik Indonesia. Dan satu tadi Bung Binder ya, Bung Binder ini memang komentator bola ya, jadi dia penjelasannya masuk di akal ya. Satu tadi ya komentar dari netizen Malaysia yang buat gua agak tertawa ya, karena dibilang jangan melihat Bukit Jalil aja, tapi lihat juga GBK, rumputnya kayak kandang lembu ya. Oke, buat teman-teman ya, itu tadi reaction kita. Maaf jika ada salah-salah kata dalam gua reaction. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video reaction saya selanjutnya guys, dadah.